Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita akan memulai ibadah pertanyaan kita di rumah masing-masing. Sebelum kita mulai, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya
untuk keampunan dosa kami. Dengarkanlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita malam ini tertulis di dalam Mazmur 31 ayat 8 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik kesengsaraanku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat, mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396A ayat 1. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan disuguhi dengan firman Tuhan melalui Kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda,
Lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, hampir 6 minggu ini kita diajarkan dan kita belajar yang namanya kontemplasi dan meditasi di dalam doa dan penyembahan, wujud daripada doa-doa kita di masa-masa pasion ini untuk menilik kembali di dalam kehidupan kita, apakah kita telah mempersiapkan dan menyambut dengan sorak-sorai keselamatan yang telah datang itu. Dan 4 hari ke depan sampailah kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di minggu yang disebut dengan Minggu Palmarum, yaitu minggu peringatan akan penyambutan daripada orang-orang terhadap Yesus di kota Yerusalem. Dan kehadiran Yesus di kota Yerusalem membangkitkan semangat seluruh penghuni kota Yerusalem, bahkan mungkin dari luar kota Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palma dan bersorak-sorai yang sangat kuat, dan semuanya itu terjadi oleh karena sukacita dan kebahagiaannya mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Dan ketika kita setiap masuk ke dalam Minggu Palmarum, itu juga berarti bahwa beberapa hari lagi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ke depannya kita akan masuk ke dalam satu perayaan hari besar Kristen, yaitu salah satunya Jumat Agung, di mana kita akan memperingati kematian daripada Tuhan Yesus Kristus demi menebus dosa dunia ini. Dan setelah itu, hari besar yang akan kita masuki segera adalah hari raya Paskah, di mana Tuhan bangkit dan mengalahkan maut, di mana Yesus Kristus menunjukkan keagungannya dan kemenangannya, bahwa Tuhan telah mengalahkan dosa-dosa kita semua. Dan melalui firman Tuhan di malam hari ini ingin memberikan kepada kita adanya kekuatan bagaimana kita semuanya melampaui badai yang sampai saat ini sedang kita hadapi, dan kita dapat bersorak-sorai dalam kehidupan ini melalui kasih setia Tuhan yang senantiasa menemani kehidupan kita. Dan ada 2 yang boleh kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, yang boleh kita petik dari firman Tuhan di malam hari ini. Yang pertama, sambutlah Yesus dan songsonglah Dia dalam setiap kehidupan kita. Jika penghuni Yerusalem menyambut kehadiran Yesus dengan daun palem, yang sebenarnya daun palma itu hanyalah sesuatu yang biasa dipakai oleh masyarakat biasa atau masyarakat yang dipakai masyarakat kecil. Tetapi tradisi di sana juga memuat bahwa Yerusalem juga biasa mengumpulkan daun palma atau memakai daun palma dalam pesta-pesta sukacita mereka. Namun dalam hal ini, daun palma yang biasa dipakai oleh penghuni Yerusalem itu pada kali ini mereka pergunakan menjadi sesuatu yang indah untuk menyambut kehadiran Tuhan di kota Yerusalem. Dan lewat daun palma itu mereka juga mau menunjukkan
betapa bahagianya, betapa semangatnya, betapa mereka mengimaninya ketika Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem. Orang-orang yang percaya itu harus menyambut Tuhan setiap saat di dalam kehidupannya. Jika orang-orang Yerusalem memberikan daun palem itu sebagai wujud kehadiran daripada Tuhan Yesus dan menunjukkan daun palma itu akan kehadiran Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak kecewa akan hal itu ketika penghuni kota Yerusalem hanya mampu memberikan daun palem atau daun palma sebagai indikasi, sebagai petunjuk bahwa mereka bersukacita, bahwa mereka bersorak-sorai menyambut Tuhan di kotanya. Dan bisa saja Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saat ini Tuhan mintakan tidak lebih dari daun palem dan tidak lebih rendah dari daun palem. Bahkan tanpa hal-hal seperti itu juga Tuhan kita telah siap dan siap datang ke rumah kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus siap datang kepada setiap hati kita, asalkan iman kepercayaan kita benar-benar tulus. Iman kepercayaan kita benar-benar serius bahwa kita menyambut Tuhan dalam setiap kehidupan ini, dalam setiap lini kehidupan yang sudah kita jalani, di setiap saat, di setiap keseharian kita selalu bersorak-sorai atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan yang senantiasa dapat kita rasakan. Firman ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih kembali mengingatkan kita bersama dalam menyambut Tuhan bukan sesuatu yang paling berharga yang kita pakai, bukan sesuatu yang paling berharga yang kita berikan, karena sesungguhnya bagi Tuhan adalah sukacita hati yang bersorak-sorai, jiwa kita yang bersorak, dan roh iman kepercayaan kita yang bersorak untuk kita pakai seutuhnya dalam menyambut Tuhan di setiap saat, di setiap kehidupan kita. Dan yang kedua yang boleh kita lihat dari ayat yang ke-13, dikatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana adalah puji-pujian Israel, di mana mereka mengingat dan mengenang kembali keselamatan dari kasih setia yang Tuhan berikan kepada bangsa itu. Jika Hosana juga disorakkan di kota Yerusalem, itu bermakna apa sebenarnya? Penghuni Yerusalem percaya bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka dan mereka akan selamat. Kehadiran virus daripada corona yang masih tetap kita hadapi bersama sampai saat ini, yang telah membuat kita berbeda dari keseharian-keseharian yang biasa kita jalani dulunya, dapat boleh kita lihat sampai sekarang. Perbedaannya kita melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu yang kita laksanakan dari dulunya. Tetapi kita harus meyakini, dan itulah yang boleh kita doakan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana supaya Tuhan berpihak dengan keluh kesah kita ini, supaya badai ini cepat berlalu, supaya di tengah-tengah situasi ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita di dalam keselamatan yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Dan jikalaupun saat ini kita taat dengan 3M itu, kita taat dengan segala aturan-aturan seperti 3M itu yang kita jalani di masa pandemi ini, ingatlah itu juga adalah bagian yang harus kita yakini. Bersama Tuhan kita pasti akan selamat. Dan hikmat kita untuk menjalani segala keadaan yang terjadi pada saat ini, kita semua
sudah taat demi kebersamaan, demi bagaimana melawan kehadiran virus corona, bukan hanya di tengah-tengah pribadi kita, tetapi di tengah-tengah keluarga kita dan juga di lingkungan kita masing-masing. Kini keselamatan itu sudah datang Bapak Ibu, yaitu Yesus Kristus. Kerendahan hatinya mengajarkan kita untuk rendah hati. Kehidupannya mengajarkan kita ketaatan dan ketekunan. Pengajarannya mengajarkan kita kelemah lembutan, dan hidupnya mengajarkan kita kasih dan pengampunan. Dan itu nyata, keselamatan itu nyata hadir dalam kehidupan kita. Keselamatan yang adalah kehidupan abadi, kehidupan yang kekal, kekuatan dan peneguhan dalam hidup kita sampai pada saat ini di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini. Masihkah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pengenalan kita akan Yesus Kristus sebagai orang-orang yang menyambut Dia ketika memasuki kota Yerusalem, yang hanya berseru Hosana, Hosana, tetapi hanya kebutuhan sesaat saja, dan kebutuhan kerinduan itu kita lepaskan begitu saja akibat pergumulan, akibat penyakit, akibat permasalahan, atau dengan justru pergumulan, penyakit dan semuanya yang ada dalam wabah pandemi COVID-19 ini. Hosana kita, perkataan kita Hosana akan menjadi berhenti? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan kita telah datang. Ia telah datang dengan kerendahan hatinya, ketaatannya, kuasanya, kasihnya dan pengampunannya. Dan di tengah kondisi sekarang ini, kita harus menghidupi apa yang telah keselamatan itu nyatakan dalam kehidupan kita. Hidup dengan rendah hati, semakin bertekun dan semakin taat, walaupun semakin keras ombak badai kehidupan kita yang menerpa roda pedati kehidupan ini. Pengampunan dan kasih yang telah Ia nyatakan melalui kematiannya benar-benarlah harus kita hidupi. Oleh sebab itu, siapakah keselamatan itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Ya, Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Keselamatan Allah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus, dan Yesus Kristus Tuhan kita memanggil kita dengan ajakan di Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ke-30. Dikatakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, panggilan itu tidak mengatakan kita menyerahkan sebagian atau semua beban hidup kita ini, ketakutan, kekhawatiran atau pergumulan hidup, tetapi adalah kekuatan yang mengatakan bahwa Dia adalah untuk kita, bersama-sama dengan kita, sehingga beban, rasa khawatir, ketakutan menjadi seolah-olah ringan dan tidak akan kita rasakan lagi, dan kita akan menang. Kita beroleh hidup yang kekal, yaitu surga yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Kita memiliki keteguhan iman dari semua rangkaian kehidupan ini atas keselamatan daripada Yesus Kristus yang telah nyata hadir dalam kehidupan kita. Dialah Yesus Kristus yang berkuasa dalam kehidupan kita. COVID-19 tidak menjadi alasan kita untuk berhenti, dan tidak ada alasan kita berhenti menyuarakan
Hosana, Hosana. Selamatkanlah kami ya Allah, bukan lagi karena ketakutan kita, kekhawatiran kita, kegelisahan kita, bimbang kita, tetapi nyanyian Hosana, Hosana, Hosana adalah ungkapan iman yang di dalamnya ada kekuatan, ada semangat, ada sukacita, dan kalaupun kematian akan menjadi ujung perjalanan hidup kita ini di dunia ini, tetapi yakin dan percayalah, Yesus Kristus ada untuk kita, kehidupan kekal pun ada bagi kita. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang daripadamu melalui firman yang telah Kau sampaikan kepada kami di dalam pertangyangan malam ini. Tuhan mau mengajak kami dalam kehidupan ini, di mana kami akan menyambut dan menyongsong keselamatan yang akan Kau berikan kepada kami atas kemenangan, dan disitulah kami hendak mengeluh-ngeluhkan kemenangan itu, dan kami juga akan tetap senantiasa menyanyikan nyanyian Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, itulah firman yang telah Kau kumandangkan, firman yang telah Kau berikan kepada kami, dan biarkan Roh Kudus-Mu menyertai kami, menemani setiap langkah kehidupan kami, yang sampai saat ini kami mungkin ketakutan, kami mungkin khawatir, kami mungkin merasa kurang semangat, kurang bertenaga ya Tuhan menghadapi kehidupan di zaman COVID ini. Tapi kami yakin dan percaya kepadamu bahwa setiap kami mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, kami bersorak-sorai akan kasih setiamu ya Tuhan, bersorak-sorai atas penyelamatan yang telah Kau berikan kepada kami, bersorak-sorai atas anugerah yang telah Kau berikan di dalam kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh sebab itu kami mau datang ke hadirat-Mu di pasion terakhir ini. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kami, seluruh jemaat HKBP Jambi 1, seluruh anak-anak HKBP Jambi 1, remaja Naposo Bulung, dan semuanya kategorial. Kiranya Tuhan yang menyertai langkah kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menyertai pribadi lepas pribadi kami, agar kami mampu memaknai perenungan, mendalami hidup kami dalam doa-doa kami di masa pasion ini, sehingga kami bisa menyerukan kemenangan, bisa menyerukan Hosana dalam setiap perjalanan hidup kami. Pakai kami Tuhan, pakai setiap lini kehidupan kami, mulai dari sekolah minggu, remaja Naposo, perempuan, ama, dan lansia, baik siapapun yang ada di jemaat-Mu HKBP Jambi 1, untuk tetap Kau pakai dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami membuahkan hasil dalam kehidupan perjalanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Temani kami, berkati kami semuanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Dari
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang terus Kau limpahkan kepada kami hingga pada malam ini. Kami semua warga jemaat HKBP Jambi 1 dalam keadaan sukacita. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami, khususnya dalam satu hari ini. Kami melakukan kegiatan kami masing-masing. Biarlah kegiatan kami itu menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa yang baik, kami telah mendengar firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman kami, menjadi acuan kami dalam melakukan kegiatan kami masing-masing, di dalam tugas kami masing-masing, dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu di dalam pekerjaan kami yang begitu banyak, agar kami tidak lupa Tuhan melakukan yang terbaik, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kami semua HKBP, warga jemaat HKBP Jambi 1. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat keluarga yang dalam keadaan sakit. Ada keluarga yang terpapar COVID-19 Bapa. Kami mohon kepadamu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan. Berkati Tuhan para vitamin, para medis, dokter yang merawat mereka, agar dengan kuasa-Mu Tuhan mereka bisa melewatinya dengan baik, agar kuasa-Mu Tuhan bisa memberikan kesembuhan kepada mereka Bapa. Mereka bisa pulang ke rumah dalam keadaan sukacita. Mungkin banyak juga Tuhan warga jemaat kami yang dalam keadaan sakit, yang berbaring di rumah sakit, dan juga mungkin berbaring di rumahnya masing-masing. Kami tidak tahu penyakit yang mereka derita. Hanya kepadamu kami mohon Bapa, kiranya berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan yang hidup dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu yang memberkati para medis, yang memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi, mereka bisa sembuh. Bapa yang baik, kami selalu bermohon kepadamu Tuhan, di dalam kondisi negara kami ini, daerah kami Jambi ini, bahkan dunia Tuhan, yang masih dalam kondisi dilanda oleh COVID-19. Kami mohon kepadamu Bapa, kepada pemerintah kami, dari pemerintah pusat sampai kepada daerah, yang telah berupaya Tuhan memberikan vaksin, mengadakan vaksin kepada kami warga negaranya Tuhan. Biarlah mereka bekerja sesuai dengan tanggung jawab mereka. Biarlah vaksin yang mereka berikan kepada warga negara ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami, agar kami bisa Tuhan melawan virus-virus yang masih bertebaran di mana-mana ya Tuhan. Dan juga kami sebagai masyarakat Tuhan, berikan kami pengetahuan, berikan kami juga kesabaran Tuhan, agar kami dengan setia dan patuh mengikuti program-program pemerintah untuk kesehatan, khususnya dalam menerima vaksin yang diberikan oleh pemerintah kepada kami, agar kami dengan bersama-sama Tuhan melawan virus-virus yang berkeliaran, yaitu virus COVID-19.
Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami dimanapun mereka berada. Dalam sekolah Tuhan, kelas 3 sekarang dalam keadaan ujian semester. Walaupun dalam kondisi COVID daring, berikan mereka semangat Bapa. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Walaupun kondisi daring, mereka bisa melewatinya dengan baik, menjawab soal-soal dengan baik yang diberikan oleh para guru kepada mereka Tuhan. Juga kepada kami para pendidik Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran Tuhan. Dengan kondisi yang seperti ini, kami bisa melakukan dengan baik untuk kemajuan negara kami ini ya Bapa, untuk kemajuan pemerintah kami khususnya Kota Jambi ya Tuhan, melalui bidang pendidikan. Juga anak-anak sekolah yang lainnya mulai dari TK Tuhan, mereka berikan kesabaran Tuhan kepada orang tuanya khususnya Bapa. Memang itulah kondisi yang terjadi sekarang ini di dunia ini, di negara ini, bahkan di Jambi kami ini ya Tuhan. Agar semua orang tua dilibatkan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam mendidik anak-anaknya. Itulah mungkin Bapa nilai positif yang kami dapat agar semua bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa bernegara, juga dalam kesejahteraan dan dalam beriman Tuhan. Kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing dalam pertangyangan ini. Biarlah Tuhan pertangyangan kami di rumah kami masing-masing menjadi pengikat lebih baik, lebih erat, lebih dekat dari orang tua dengan anak-anaknya Tuhan. Agar kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di rumah kami, dan itu menjadi kekuatan yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam menerima berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami secara langsung ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dan gereja kami HKBP Jambi 1 ini. Satukan kami dalam kasih-Mu Tuhan, mulai dari pendeta semuanya ya Tuhan, dan juga perhalado dan juga ruas kami Tuhan, dalam memulihkan kondisi-kondisi agar lebih baik untuk ke depan, dalam memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah nama-Mu menjadi terpuji Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan kami adalah orang yang berdosa. Dengan kerendahan hati kami datang bersujud kepada-Mu Bapa. Hapuskanlah dosa kami agar kami layak sebagai anak-anak Bapa. Hapuskanlah dosa kami Tuhan agar kami berhak layak menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai 2. Kita mengumpulkan persembahan. Thank you.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menemani kamu sekalian. Amin. 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 Shalom Mamanginang semuanya yang ada di rumah masing-masing melalui kanal YouTube HKBP Jambi 1. Mari kita tetap senantiasa berkontemplasi, berpengharapan, berdoa dalam ibadah kita perayaan Pasion di rumah masing-masing melalui kanal YouTube HKBP Jambi 1. Tuhan memberkati kita semua. Amin.